Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di hari kemenangan-Mu pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kami menjalani hari lepas hari, secara khusus yang akan menuntun kami memasuki minggu kerja yang baru. Bersabdalah, karena kami telah bersedia. Amin. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Amsal pertama pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-19. Amsal pertama pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-8 saja, sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini. Firman Tuhan menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini di minggu ke-15 sesudah Pentakosta, yaitu makna nasihat dan peringatan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Plato merupakan salah seorang murid dari Sokrates, di mana selama proses studi yang sedang dilaluinya, Bapak Ibu Saudara terkasih, Plato mendapatkan sebuah nasihat dari setiap pengajaran yang diberikan dalam dirinya. Hingga akhirnya, Bapak Ibu Saudara terkasih, Plato menjadi orang yang sukses dan disebut atau dikenal dengan orang yang pakar kalimat matematika dan seorang filsuf dari Yunani. Dan Plato dapat menulis buku Philosophical Dialogue dan mendirikan Akademi Platonik di Athena. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam salah satu kutipannya Plato mengatakan demikian: "Jangan melatih anak untuk belajar dengan paksaan ataupun kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang bisa menghibur pikiran mereka, sehingga Anda, yaitu orang tua, mungkin lebih mampu menemukan dengan akurat kecondongan yang khas dari kejeniusan masing-masing anak-anak kita." Arti dari kutipan ini, Bapak Ibu Saudara, hendak menjelaskan bahwa sebagai orang tua, kita tidak boleh memaksakan kehendak anak-anak kita sekalian, terutama mengenai masa depan yang mereka telah harapkan, yang mereka telah inginkan. Dan kita juga sebagai orang tua cukup mendukung dan memberikan nasihat agar kelak menjadi orang yang sukses dalam hal apapun. Seperti halnya perenungan firman Tuhan pada saat ini yang hendak mengajarkan kepada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal pada perenungan firman Tuhan saat ini dalam Amsal pertama ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-19 yang ditulis oleh Salomo bin Daud yang adalah Raja Israel ini, hendak mengajarkan kepada kita sekalian, mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya untuk menghindari yang namanya kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kejahatan itu bisa terjadi kepada siapa saja, terutama kepada anggota keluarga kita yang kita cintai.
Dalam tradisi Israel, Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah unit terkecil di mana orang tua dipanggil untuk saling menceritakan tentang perbuatan Allah maupun hukum-hukumnya kepada anak-anak mereka. Dan sebagai orang tua pun kita diwajibkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dengan penuh kewibawaan. Dalam konteks modern pada saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semakin dituntut untuk lebih tegas dan waspada akan setiap pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalamnya, terutama dalam kehidupan anak-anak kita yang sedang memasuki tahap remaja menuju tahap dewasa, yang dimana pada tahap remaja menuju dewasa ini sangat rentan dengan yang namanya pergaulan, di mana pergaulan pada saat ini dapat merusak dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga menegaskan bahwa lingkungan dimanapun kita berada dapat memberikan dampak yang besar, baik dampak positif ataupun dampak negatif. Oleh karena itu kita dituntut juga untuk lebih berhati-hati. Oleh karena itu Salomo juga memberikan nasihat agar orang muda harus mendengar dan taat kepada nasihat ataupun peringatan yang diberikan. Karena di dalam hidup pergaulan pun ada pribadi-pribadi yang hadir dengan cara hidup yang bertentangan dengan ajaran hikmat. Kalau kita melihat perkembangan pada saat ini juga, Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak anak muda yang telah menyimpang. Dalam hal ini dia telah menduakan hati Tuhan dan melakukan tindakan kekerasan. Dan itulah yang menjadi perhatian kita bersama sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan tegas serta memberikan nasihat. Sebab orang yang mengindahkan nasihat dengan taat dan setia, maka ia akan memancarkan kesaksian hidup melalui gaya hidup yang bijak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup yang menghasilkan keindahan seperti halnya seindah kalung ataupun hiasan di kepala, kita dapat memperhatikan pada ayatnya yang ke-9. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan yang disampaikan kepada kita sekalian, baik sebagai orang tua dan secara khusus kepada anak-anak muda yang sedang dalam proses perkembangan, dari anak-anak menuju remaja, dari remaja menuju dewasa, demikian dan seterusnya. Pesan yang pertama, besi baja dapat melindungi manusia dari peluru, namun tidak dapat melindungi manusia dari godaan duniawi. Artinya, nasihat maupun peringatan yang disampaikan oleh Salomo pada perenungan firman Tuhan saat ini menjadi sangat penting, supaya peranan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak semakin menjadi perhatian utama, khususnya dalam mendidik, dalam memberikan teladan yang baik. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sebagai anak-anak, sebagai orang tua, bahkan secara khusus anak-anak muda, jangan pernah melalaikan akan nasihat orang tua yang diberikan, termasuk orang-orang di sekitar kita. Karena nasihat yang diberikan itu merupakan sebuah pesan yang sangat berharga dan tidak dapat tergantikan oleh yang namanya materi. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dan juga anak-anak, secara khusus kita sebagai anak-anak muda, kita harus tetap mendengarkan yang namanya nasihat maupun peringatan yang diberikan. Selamat
mendidik anak-anak yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan nasihat yang diberikan. Selamat memasuki minggu kerja yang baru untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syukur syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu di hari kemenanganmu pada saat ini. Terima kasih untuk setiap peristiwa iman. Terima kasih untuk setiap pengalaman yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan secara khusus kami telah melewati satu minggu yang lalu. Ada begitu banyak berkat jasmani dan rohani. Ada begitu banyak kejutan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memberikan kesaksian maupun pengalaman iman dalam kehidupan berkeluarga kami hingga pada saat ini. Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini yang telah Engkau kumpulkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan yang boleh saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan melalui kitab Amsal untuk dapat memberikan nasihat maupun peringatan kepada anak-anak kami, secara khusus anak-anak kami yang sedang dalam tahap remaja menuju dewasa. Sekalipun mereka dalam perkembangan dari remaja menuju dewasa, kami yakin dan percaya ada tuntunan kuasa Roh Kudus yang boleh hadir dalam kehidupan anak-anak kami, agar mereka tidak tergoda dengan nafsu duniawi yang sedang terjadi hingga pada saat ini. Bapa, terima kasih untuk setiap sukacita dan duka cita yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sukacita boleh kami alami bersama dengan anggota keluarga kami atas pertambahan usia bagi anggota keluarga kami, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan. Harapannya di usia yang baru ini, Bapa, ajarkanlah kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan, ada begitu banyak kejutan yang Engkau berikan di usia yang baru ini. Dan duka cita yang boleh kami alami bersama, di mana kami bangsa Indonesia, kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami memohon hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus ya Bapa, agar kami boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan penuh ungkapan syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang terkonfirmasi COVID-19 dan juga tim medis yang boleh menangani para pasien yang terpapar COVID-19. Kiranya naungan cinta kasih-Mu selalu memberkati, menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah bencana gempa bumi di Kepulauan Talaut. Kami memohon hikmat dan tuntunan dari-Mu Bapa, agar saudara-saudara kami yang terkena bencana gempa bumi di Kepulauan Talaut, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan sukacita dan dampingan dari orang-orang yang mereka kasih, dan secara khusus dampingan dari-Mu, agar saudara-saudara kami dapat melewati masa bencana ini dengan damai sejahtera, dan Engkau selalu menguatkan keluarga-keluarga mereka yang tertimpa musibah pada saat ini. Bapa, antarkanlah kami memasuki minggu kerja yang baru. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan, dan ada begitu banyak gelombang yang akan kami harus lalui. Tetapi bersama Engkau ya Bapa, kami siap memasuki minggu kerja yang baru. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.